Pemirsa, Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB memprediksi ratusan daerah di Indonesia rawan terdampak bencana di tahun 2020. Diprediksi 489 kabupaten kota berada di daerah bahaya banjir. Jumlah penduduk yang terpapar mencapai 63 Menurut Badan juta. Geologi Amerika Serikat, gempa dengan magnitudo di atas 7 seperti yang terjadi di Sulawesi Tengah hanya terjadi 15 kali setiap tahunnya di dunia. Also with the tsunami, as we see a little sea floor rupture, that's when we get the water coming into the buildings. Indonesia secara geografis terletak di atas cincin api atau lingkar gempa Pasifik dan berada di jalur gempa teraktif di dunia yang menyebabkan Indonesia sering terjadi bencana. Berdasarkan data dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana, 10 tahun terakhir sejak 2011 hingga 2020, Indonesia selalu mengalami peningkatan jumlah kejadian bencana. The International Day for Disaster Reduction berfokus pada kebutuhan penyandang disabilitas dan menyadari bahwa penyandang disabilitas merupakan kelompok paling beresiko selama bencana. Minimnya pengetahuan dan keterampilan mengenai kebencanaan pada penyandang disabilitas semestinya menjadi tugas kita semua untuk meminimalisir resiko selama bencana. Oleh karena itu, perlu adanya kesiapsiagaan bencana melalui program Pekan Siaga Bencana. Program Pekan Siaga memiliki beberapa tujuan loh. Yang pertama, memberikan pengetahuan dan pelatihan agar bertindak cepat ketika ada bencana. Yang kedua, memberikan sosialisasi mulai dari mengenal dasar-dasar hingga teknik penyelamatan diri pada anak berkebutuhan khusus. Selain itu, beberapa pihak pun dapat merasakan manfaatnya. Bagi pemerintah atau dinas pendidikan, membantu dalam hal peningkatan kualitas anak berkebutuhan khusus. Bagi anak berkebutuhan khusus, memberikan pelatihan untuk sigap, bertindak cepat, dan meningkatkan pengetahuan. Bagi mahasiswa, meningkatkan kreativitas dan tentu peduli terhadap pendidikan kebencanaan sebagai pengabdian Tridharma Perguruan Tinggi. PGSD FIP UNES menyelenggarakan kegiatan yang mana kegiatan ini adalah salah satu kegiatan yang harus atau wajib dilaksanakan oleh mahasiswa yang sudah lolos seleksi PKM. Karena keadaan masih seperti ini, artinya wabah masih menyelimuti di sekitar kita, ya. Kegiatan PKM yang mestinya dilaksanakan secara langsung ini diubah, yaitu secara virtual. Metode pelaksanaan program kurikulum dilakukan secara daring. Pada tahap prakegiatan, tim PKMM Universitas Negeri Semarang melakukan beberapa aktivitas utama seperti perizinan, penyusunan kurikulum dan buku panduan serta koordinasi dengan pihak terkait melalui media WhatsApp. Sedangkan pada tahap kegiatan, yang pertama pembukaan dihadiri oleh perwakilan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tegal. Kemudian pertemuan pertama sampai keempat melalui aplikasi Zoom Meeting dengan materi dasar-dasar bencana alam, kemudian tahapan dan mitigasi bencana gempa bumi serta jalur evakuasi, pintu keluar dan pintu darurat serta titik kumpul. Selanjutnya, pertemuan kelima sampai dengan 6 melalui media YouTube berupa materi kebencanaan dan juga mitigasi bencana gempa bumi berupa video animasi. Dan pada tahap pasca kegiatan dilakukan monitoring, evaluasi sampai penyusunan laporan. Program yang telah kami laksanakan secara daring melalui media telekonferensi meeting dapat dikatakan telah berjalan dengan baik dan terasa kebermanfaatannya bagi kita. Kebermanfaatannya yaitu anak berkebutuhan khusus yang semula mereka tidak memiliki pengetahuan tentang bencana alam, kini mereka tidak hanya memiliki pengetahuan tentang bencana alam, akan tetapi mereka juga telah memiliki kemampuan dan keterampilan melakukan mitigasi saat terjadi bencana alam. Hasil keseluruhan dari program ini dapat dikatakan cukup baik dan cukup memuaskan. Pasalnya, dari 10 indikator ketercapaian hasil luaran,
Program ini telah mencapai keberhasilan rata-rata sebesar 96%. Dengan adanya program Pekan Siaga Bencana yang dilaksanakan oleh tim PKMM Universitas Negeri Semarang, SLB Manunggal Slawi dapat meneruskan kegiatan tersebut. Didukung dengan canggihnya teknologi pada era saat ini, dan terlebih program tersebut sudah dicontohkan oleh tim PKMM, sehingga SLB Manunggal Slawi dapat meneruskan kegiatan tersebut dengan mudah dan secara mandiri. Kebermanfaatan yang luar biasa yaitu untuk membantu anak-anak berkebutuhan khusus, khususnya mereka penyandang tunagrahita dalam mewaspadai bencana, sehingga mereka dapat menjaga diri mereka ketika bencana terjadi. Jika program tersebut dilaksanakan oleh berbagai instansi atau pihak, maka kebermanfaatan tersebut dapat dirasakan oleh masyarakat Indonesia secara umum dan mereka yang berkebutuhan khusus pada khususnya. Pekan Siaga Bencana, kami tahu karena cerdas bersama.